Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 32. 7 baris dari atas ke bawah. Dan lagi sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adil imam, adil pemimpin itu. Adil. Kepentingannya untuk kepentingan semua yang dipimpinnya. Itu adil, definisi adil itu. Tidak berat sebelah, apakah kanan atau kiri, merata. Karena aku ini pemimpin untuk memimpin rakyatku. Aku harus untuk rakyatku, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Itu pemimpin yang benar. Bukan dari rakyat untuk kepentingan keluarga, bukan dari rakyat untuk kepentingan partai politiknya. Ada adil itu. Dari rakyat untuk rakyat, tidak terpengaruh dengan siapapun. Ini harus kita gunakan untuk rakyat, karena kita dipilih rakyat. Kita dipilih, kita harus untuk rakyat. Nah, apabila Pak Ibu ada kepentingan di luar tujuan untuk rakyat, hanya mengatasnamakan rakyat, hanya memanfaatkan rakyat, hanya rakyat jadi address belaka. Tahu kalau address? Ada adil. Tidak bakalan Bapak Ibu mencium bau surga pemimpin yang seperti itu. Buka kitabnya. Zaman apa semalam itu Bapak Ibu. Nah, lalu kelebihan pemimpin yang adil dari rakyat untuk rakyat itu apa? Adil imam, adilnya pemimpin sesaat sebentar, sesaat itu sebentar. Artinya sebentarnya sudah nilainya luar biasa. Sesaat itu sebentar, apakah 1 jam, apakah sehari, kada definisi. Yang penting sebentar. Sebentar aja adil sudah luar biasa. Apalagi adil selama dia memimpin. Terlebih kebajikan, banyak sekali kebaikannya daripada ibadah 60 tahun. Yang namanya jadi pemimpin inilah, mau anak masuk surga nyaman benar, anak masuk neraka nyaman benar. Lebih baik memaksakan diri untuk masuk surga daripada rela masuk neraka. Coba kalimatnya. Lebih baik memaksakan diri untuk memasuki surga daripada sukarela masuk neraka. Milih mana biar? Lebih baik memaksakan diri untuk memasuki surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, ini pemimpin nyaman, pemimpinnya anak masuk surga, nyaman juga anak masuk neraka. Sekejap aja Pak Ibu yang adil, seperti beribadah 60 tahun. Adil itu untuk rakyatnya, untuk kepentingan rakyatnya, untuk kebaikan rakyatnya, dinikmati untuk rakyatnya. Kita dipilih untuk memimpin rakyat.
seluruhnya pikiran, tenaga, waktu untuk rakyat. Ada untuk kepentingan siapa-siapa. Jangan hanya sekedar slogan, jangan hanya sekedar spanduk, buktikan. Dan lagi, doa imam yang adil. Ya. Pemimpin yang adil tadi kalau dia berdoa, tiada ditolak, Allah akan menolak, kabul. Jadi kita tupai gue pangkamulan pemimpin yang adil nih. Kalau berdoa dia kabul. Artinya apa? Kalau dia itu memimpinnya kada adil, seluruh ulama wali-wali mendoakan tetap kada kabul. Kemudian ulun bicara mafhum mukhalafah dalam ilmu usul fikih. Mafhum mukhalafah itu Pak Ibu lawanan. Ngarannya lawannya apa? Coba. Doa imam yang adil, nah itu kalau nih jadi Nabi doa imam yang adil tiada ditolak. Kata-katanya kayak itu kalau. Sebaliknya kalau pemimpinnya ada adil, ditolak doa itu. Pahamannya apa? Seluruh tuan guru, seluruh aulia mendoakan pemimpin ini, tapi pemimpin ini kada adil, tertolak. Nabi kalau panggil kada mungkin salah, ini wahyu. Nah, Bapak Ibu. Tapi kalau pemimpin itu adil, dia berdoa, tidak ditolak oleh Allah. Tapi kalau dia zalim, bagi berdoa, jelas ditolak. Nang mendoakan gurih para ulama, para habaib, wali-wali lagi ditolak. Karena urusan mengabulkan doa itu adalah Allah. Kenapa maka ditolak? Karena dia zalim. Ini umum aja pengajian kita nih lah, pian kemana arahkan tuh pian. Ulun baca kitab. Kalau membaca kitab ini kan apa? Tinggal nang mengarahkan diri kemana. Kalau kitab yang kita baca, insya Allah tinggal nang membelok-belokkannya lagi. Ini pas nih masanya nah. Adil kada selama memimpin. Mengaku adil semua orang bisa. Hati pian kayak apa waktu pian memimpin? Sudah hati pian untuk rakyat pian? Kadang-kadang Pak gue habis sudah masa jabatan, ada apa-apa ya lagi. Orang-orang bahari bang gue nangis, siang nangis orang anak dipimpin terus. Aku sudah habis masanya sih. Ada juga orang udah cepat habis masanya. Ada juga. Ada orang tuh Pak yang meninggal, orang sujud syukur. Ada lagi orang tuh meninggal menangisan semuanya. Bila orang tuh meninggal menangis semuanya, disayangi orang tuh. Tapi bila orang tuh meninggal sujud syukur semuanya. Alhamdulillah jasa meninggal aman kampung. Aman. Paham gitu dia tuh. Alhamdulillah jasa meninggal aman kampung. Nama dengar aman kampung apa ya? Ham gitu dia. Artinya mun si Dini masih hidup kada aman kampung. Nah, itu tuh Pak Ibu itu. Pian di mana? Pian anak apa? Nah, ini penting lah.
Dan daripada Umar bin Khattab, mertuanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata ia, ujar Umar bin Khattab, berkata ia bagi Ka'ab. Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab, sahabat Nabi juga, sama pada sahabat. Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab, kabarkan olehmu daripada surga Jannatu Aden. Surga itu ada namanya Bapak Ibu, Jannah, surga, Aden nama surga. Sumur apa namanya, sungai mengalir di bawahnya itu air susu. Jannatu Aden, air susu mengalir. Ya Allah, di bawah surga itu mengalir Pak Ibu air susu, air mata air. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selama hidupnya dia berjalan di jalan petunjuk-petunjuk Allah. Habarkan non aku, ujar Umar bin Khattab kepada Ka'ab. Berarti Ka'ab ini tahu, ahli lah, ahli. Kan tingkatan sahabat tuh pakai kealimannya beda-beda juga. Umar bin Khattab di antara sahabat alim juga, mertua Nabi lagi. Tapi Umar bin Khattab minta kepada Ka'ab, ceritakan tentang surga Aden. Ka'ab ini mungkin langsung hadir di ketika Rasulullah menceritakan tentang surga Aden. Ini sahabat tuh Pak Ibu, ada yang bersama Rasulullah terus seperti Abu Hurairah. Cocok aja banyak baca hadis. Kan mana Rasulullah? Abu Hurairah ada. Ada juga sahabat nih disuruh Rasulullah memimpin perang. Nah, itu kadang-kadang bersama Rasulullah, kadang-kadang ada. Tapi Rasulullah pun menyuruh juga pemimpin perang, pimpin perang. Hai Umar bin Khattab, kamu memimpin perang. Nah, Rasulullah bercerita tentang surga Aden. Ka'ab mendengar, Ka'ab menghadiri. Umar bin Khattab berperang. Ditugaskan Rasulullah. Hanya kadang-kadang para sahabat itu ada juga berpisah dengan Rasulullah karena ditugaskan. Hadis tentang surga Jannatu Aden didengar oleh Ka'ab. Umar bin Khattab ingin tahu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Ka'ab. Artinya para sahabat ini saling memberikan kabar hadis yang disampaikan Rasulullah hari ini. Hai sahabat Umar bin Khattab, ini. Nah, hausnya para sahabat itu dengan ilmu. Nah, lalu akhirnya kabarkan olehmu daripada surga Jannatu Aden. Maka berkata Ka'ab, hai Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin itu gelar bagi Umar bin Khattab. Hai Amirul Mukminin, tiada duduk padanya surga Jannatu Aden itu melainkan Nabi atau Siddiq, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur masuk pemimpin di sini. Pemimpin yang jujur. Atau syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Syahid, orang-orang mati syahid. Berarti surga Jannatu Aden itu adalah Nabi ada di situ. Firdaus itu paling tinggi tingkatan, bujur. Tapi Nabi ini Bapak Ibu bisa juga menengoki umatnya di macam-macam surga. Karena surga itu jumlahnya 8, neraka jumlahnya 7. Diceritakan oleh Ka'ab kepada Umar bin Khattab, Rasulullah ada di Jannatul Aden tadi. Orang-orang yang jujur, tempat-tempat orang yang jujur surga Aden itu.
Orang-orang yang berjuang demi agama Allah, orang-orang mati syahid di dalamnya itu. Orang-orang mati syahid. Kalau kita nih Pak Ibu yang anak mati syahid tak nyaman daripada orang-orang bahari. Orang bahari mati syahidnya perang. Mati syahid kita nih nyaman nuntut ilmu, nuntut ilmu di perjalanan menuntut ilmu itu, tapi mudah-mudahan janganlah meninggal misalnya, atau inya berniat anak nuntut ilmu lagi minggu depan, aku anak nuntut ilmu lagi, terserah kita menuntut ilmu kepada siapa. Lalu di perjalanan kita menuntut ilmu itu meninggal dunia, mati syahid. Ulun lihat contoh guru Qurnain. Guru Qurnain itu anak mengajar, anak pengajian si Dintu Rabah Bakandaraan di Parak SPBU baru Rabah dibawa ke Pelita Insani, darah tinggi si Din, masuk ruang ICU, ada sadar lagi, tangan si Din nangka ini, tangan si Din dijulungi anak si Din tasbih menyambar, kelepasan tasbih itu terlepas meninggal. Kalau tuh takutan kalau kayak itu jur ribuannya HP. Ya Allah, guru Qur'an. Nah, itu perjalanan-perjalanan yang menyebabkan seseorang itu mati syahid. Ada lagi Bapak Ibu namanya Haji Basran berjualan di Banjarbaru. Haji Basran lain lama Haji Basran sini tadi pulang. Tahu lagi lah. Meninggalnya di masjid belakang kolam renang. Berduduk. Bagaimana alfian? Di sini tuh berduduk di bersandar di tiang masjid tuh nangarakan. Orangnya lagi mengaji. Haji Basar nyoran sidin tuh. Duduk tuntungan orang pengajian tanpa pengajian tetap sidin duduk. Nah, sekali dibangunkan meninggal. Kalau mendoakan pengen duduk pada masjid. Nyaman Pak Ibu umat Rasulullah meninggal di akhir zaman. Man mata fahuwa fi hadil halah mati syahid. Fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, barang siapa yang meninggal di perjalanan menuntut ilmu, barang siapa yang meninggal niat untuk menuntut ilmu, matinya orang mati syahid. Akhirat bebas urusan kubur. Mak untungnya bahkan umatku itu kata Rasulullah banyak meninggalnya atau mati syahidnya di atas tilam, di atas ranjang, di atas dipan. Orang beri perang. Kenapa maka meninggalnya di atas dipan, di atas ranjang, di atas tilam mati syahid? Ini waktu sakit sabar dengan penyakit yang dideritanya. Kada kawan juga kalau lah Bapak Ibu lah kada menuntut ilmu urusan hati, sabar dalam keadaan sakit, dia ke Allah kada mengeluh kecuali kepada Allah. Dalam keadaan sakitnya dia sabarnya luar biasa. Bapak Ibu, belum pernah menghilangi siapa ya? Guru Jarkasyid, Kampung Melayu, perguruan mengajar fikih sidin. Menghilangi sidin. Garing sidin, cium tangan sidin. Betapun ulun guru yang hendak makan apa, yang hendak buah-buah apa. Apa jawaban sidin? Aku kada lagi hendak itu. Aku hendak ketemu Allah. Orang rindu kekasih.
Jawabannya gitu, aku anak uang. Doakan umat ulun masa kada umpan lagi. Doakan abah indi sama-sama aku minta doa yang ikam yang sehat, mendoakan guru indi sama-sama. Bisalaman anak bulik, bisalaman ada yang dijulung lah. Jadi orang tuh muncul guru garin ketemu. Ayo ikam anak haur anak bulik lagi dinlah. Doakan abah indi ulu minta doa dulu ya. Doakan abah. Kan jangan doa nampak. Indi kalau bisa kita melakukan doa apa ngalih lo. Hendak doa apa guru ngalih kamu mendoakan aku mati kecepat iya. Bulik pada lawas meninggal. Perguruan garing-garing itu lah Bapak. Hebatnya na Umar bin Khattab. Atau imam yang adil. Nah, imam yang adil, pemimpin yang adil masuk di dalam surga Jannatul Adn. 4 berarti nang penghuni surga Jannatul Adn itu 4. Pertama di situ ada Nabi. Kemudian orang yang jujur, siddiq. Kemudian lagi syahid, orang yang mati syahid. Dunia akhirat syahidnya bisa di dunia. Maksudnya syahid akhirat. Kalau syahid di dunia ini Pak, orang nama nilai kita syahid, Allah belum tentu nilai kita syahid. Nah, tergantung hati lagi. Bisa juga kita dinilai orang syahid, Allah ada menilai. Orang tuh guru dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid lah guru dia, mati syahid. Belum tentu Allah menilainya mati syahid. Kenapa? Ini waktu menuntut ilmu, ini riya. Ada ikhlas. Nah, bahaya juga. Nah, hati juga lagi Pak boleh ada ilmu lagi. Nah, 4. Kata Umar bin Khattab, tiada. Ujar Umar bin Khattab, kata Umar, tiada aku Nabi. Dan bahwasanya aku benar akan Rasulullah SAW. Tiada. Aku Nabi, aku kan apakah Nabi di situ? Tiada, aku Nabi. Nah, ujar Umar bin Khattab, aku ini bukan Nabi, aku sahabat. Dan misalnya bahwasanya aku benar akan Rasulullah SAW. Aku membenarkan akan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW kalau bersabda, dan tiada aku imam, aku bukan pemimpin yang adil. Umar bin Khattab mengaku itu. Aku ini kada pemimpin yang adil. Aku ini sudah ada Nabi, aku ini sahabat, aku ini manusia. Aku ini kada pemimpin yang adil. Kalau Rasulullah pemimpin adil, mana Nabi dan Rasul lagi? Lengkap sudah Rasulullah. Dan bahwasanya aku harap, aku hanya mengharap bahwa tiada zalim, aku kada zalim, tapi aku kada merasa adil, tapi aku mengharap diriku ini supaya jangan zalim. Masya Allah. Yang ditakuti Umar bin Khattab, aku memimpinnya, aku zalim. Aku sudah ada Nabi, dia Umar bin Khattab. Memang aku lain Nabi. Umar bin Khattab sampai kata itu. Aku bukan pemimpin yang adil di pengerasaan sidin. Umar bin Khattab. Tapi aku mengharap, aku kada mau zalim, aku kada mau menjadi pemimpin yang zalim. Ini satu pelajaran bahwa kita Pak Ibu.
Jangan merasa kita banyak punya pahala, tapi kita merasa banyak punya dosa. Tapi jangan menggurui dosa. Pasti ada kata-katanya. Kita jangan merasa banyak punya pahala, tapi kita banyak merasa berdosa. Bukan berarti kita mengerjakan dosa. Jangan kita memandang diri kita ini mulia, kita ini hina. Tapi jangan mencari jalan supaya kita hina. Contoh tuh banyak tuh kata-kata perbandingan. Nah ini pangkai buat kita nih menjaga-jaga nih nasihat-nasihat Rasulullah ini luar biasa. Padahal Umar bin Khattab itu luar biasa makanya. Kejayaan Islam di zaman Umar bin Khattab. Ada perkataan Umar bin Khattab, aku berusaha menjadi orang yang adil dan memimpin, walaupun aku kadang merasa diriku adil. Aku tidak mengaku aku ini adil. Tapi aku mengharap aku jangan zalim. Kata-katanya. Ini orang rendah hati kayak itu. Apabila 1000 orang mengaku adil, aku masuk di situ. Maksudnya 1000 orang adil, aku masuk yang 1000 itu. Apabila 100 orang dia itu menjalankan keadilan, aku masuk yang 100 itu. Apabila 50 orang menjalankan keadilan, aku masuk yang 50 itu. Apabila 10 orang melakukan keadilan, aku masuk yang 10 itu. Apabila 5 orang melakukan keadilan, aku masuk yang 5 itu. Apabila 1 orang yang menegakkan keadilan, aku yang 1 itu. Kalau cerita-cerita sejarah beliau luar biasa Pak. Umar bin Khattab, beliau itu mensurupi tengah malam melihat keadaan masyarakatnya, dalam keadaan beliau itu menyamar kada dalam tahunya, ada membawa wartawan bang, kada pakai bodyguard, kada pakai apa jadi kita itu penjagaan kada sawangan. Tahu tuh sorangan ngontrol wilayah kepemimpinannya Umar bin Khattab. Itu kalau kita mengikuti perjalanan Umar bin Khattab itu, mendengar anak-anak menangis tengah malam diketuk, nah iya tuh, ada rakyat tuh kelaparan, kadang punya gandum. Gimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab di istana aja dia, ada tahu rakyatnya ada yang kelaparan, nangis Umar bin Khattab. Yang ada tahu itu apa yang kamu rebus? Batu, mendustai kekanakan supaya inya itu mahal. Ada yang caga dimakan padahal batu isinya itu, sampai akhirnya terlelap tidur kekanakan. Langsung Umar bin Khattab agudang gendung, membawa gandum, membawa bakaro, sorangan, penjagaan, bingung kemana Amirul Mukminin ini. Dia Umar bin Khattab, aku bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat karena oleh kamu. Umar bin Khattab, ada payu sejarah-sejarahnya, orang punya kehidupan Umar bin Khattab, kehidupan Sayyidina Abu Bakar, kehidupan Sayyidina Utsman, kehidupan Sayyidina Ali. Yang punya kitab-kitabnya itu khusus Umar bin Khattab, khusus Sayyidina Abu Bakar, khusus Sayyidina Utsman, khusus Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat Rasulullah ini. Sudahnya Ammar bin As hendak membangun masjid, di situ ada rumahnya orang Yahudi. Ammar bin As itu gubernur Mesir. Ada rumah orang Yahudi di situ. Dibeli oleh Ammar bin As, orang Yahudi kada mau. Aku diam di sini sudah. Ujar Ammar bin As, kami hendak membangun masjid di sini. Kami ganti rugi. Ujar Yahudi, diganti tetap rugi, namanya aja ganti rugi. Gusur, digusur oleh Ammar bin As gubernur Mesir. Yahudi pakai gue cucut coret air mata menuju Madinah.
menghadap kepada Umar bin Khattab. Nah, ya Amar bin As ini bawahnya Umar bin Khattab. Anggaplah gubernurnya Umar bin As, Umar bin Khattab anggaplah presidennya. Ya, apa? Dekat zuhur orang Yahudi ini Pak Ibu melihat orang tidur di bawah pohon korma. Dekat zuhur. Umar bin Khattab guring di bawah pohon korma. Ada berjaga. Ayo Bang, siapa ini wanita? Di bawah pohon guring para zuhur. Bangun. Selamat siang Pak. Siang. Ada apa? Saya tanya. Boleh. Tanya apa? Di mana Umar bin Khattab? Saya dari Mesir. Saya ingin mengadukan permasalahan saya kepada Umar bin Khattab. Padahal di hadapannya Umar bin Khattab. Masalah apa? Tanya dulu. Mana Umar bin Khattab? Di depan kamu. Bapak, iya. Masalah apa? Masalah gubernur Bapak. Apa dengan gubernur saya? Amr bin As. Iya, ada apa? Zalim dia. Zalim kenapa? Rumah saya digusur. Dia ingin membangun masjid. Gitu ya? Iya. Ada Umar bin Khattab. Sini, ambil tulang. Pakai pedang di muka. Bungkus. Serahkan kepada Amr bin As. Ya, kemudian dapat dari adalah surat kepada ada kertas adalah Jamantin adalah kertas lah ada dahulu apalagi zaman Umar bin Khattab bingung orang Yahudi serahkan kepada Amr bin As gubernur Mesir siapa berangkat Pak gubernur iya ada apa saya dari Madinah kenapa kamu ke Madinah menemui Umar bin Khattab hah? Kenapa kamu langsung ke sana? Karena sampai langsung menggusur rumah saya. Apa kata Umar bin Khattab? Pulang. Bingung di muka. Gemetar. Amr bin As gemetar depan tulang. Gemetar. Ayo ya. Ada garis lurus di tulang itu. Ini teberang keras. Ada apa wahai Pak Gubernur? Kamu sedikit main lapor ke atas. Saya dapat teguran keras dari Umar bin Khattab. Kamu tahu makna garis yang lurus ini? Enggak tahu Pak Gubernur. Hai Amr bin As, berlaku lurus dan adillah kepada rakyatmu. Apabila kamu tidak berlaku lurus, ujung pedangmu yang akan meluruskan kamu. Ya Pak. Umar bin Khattab tetap merasa ada adik. Apa ada panggil semua. Gagal tidur. Gagal. Terkejut semua. Kenapa? Bingung orang Yahudi. Saya menang Pak Gubernur. Menang. Saya menang. Menang. Iya. Berarti laporan saya direspon Pak Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Saya dapat teguran keras, berbahaya nanti saya. Kalau dia datang ke Mesir, saya berbahaya. Dipecat nanti. Berarti saya menang. Iya. Enggak usah, biarkan aja. Saya setuju dan ridho aja digusur rumah saya. Mendengar. Berarti Islam ini adil. Karena Islam adil, saya mulai sekarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam karena keadilan Umar bin Khattab di hadapan Amr bin As. Nah, wah ini adalah di Indonesia belum. Ini pemimpin jawabannya semuanya pemimpin. Makanya jero ulun di dalam kitab ini menghendak masuk surga para pejabat ini jangan benar. Anak masuk neraka apa? Nah itu pang Pak Ibu lah. Nang sering juga ulun sudah sampaikan di mana-mana sejarah Umar bin Khattab. Banyak lagi Pak Ibu. Hebat Umar bin Khattab ya Allah.
Aku Jersidin mengharap aku kada zalim, dan adapun syahid maka di mana bagiku dengan dia. Nah, dan adapun syahid, mati syahid itu maka di mana bagiku dengan dia. Di manakah, ujar Umar bin Khattab, aku berusaha mati syahid di mana saja. Orang nang adil meninggalnya mati syahid, orang nang sabar meninggalnya mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan suci berwudu, dia matinya mati syahid. Banyak orang-orang mati syahid itu Pak Ibu, umat-umatnya Rasulullah ini luar biasa. Kata Hasan, maka jadikan dia Allah siddiq kita, siddiq. Nah, kata Hasan, maka jadikan dia yaitu Allah siddiq supaya kita jujur. Allah Maha Tahu, lalu timbul jujur. Syahid, nah syahid berusaha kita mati dalam keadaan mati syahid, minimal syahid akhirat yang menghukum dengan adil, hukuman itu adil. Ini salah, ini benar, ini tidak benar, ini benar. Begini hukum yang benar. Nah itu baik keadilannya itu. Dengan adil bertanya Iskandar. Nah, Iskandar itu nama orang. Ada kasih ngaran Iskandar. Nama hebat juga Iskandar itu. Akan hukama ulama-ulama ahli hikmah, ahli Babilo itu ya jadi kita Babilonia. Babilonia itu daerah mana tuh? Babilonia, daerah sana itu ulun dari belajar EPS itu 50 tahun sejarah tuh. Ada Babilonia nama daerah. Apa yang terlebih baik pada kamu, berani atau adil? Pertanyaannya, apa yang lebih baik pada kamu? Kata apa Iskandar tadi, akan hukama kepada orang-orang ahli hikmah, ahli punya kata-kata mutiara, orang ini bijak. Apa menurut kamu hai orang yang bijak, bijaksanalah guru kita kah? Apakah berani nang ikam pilih atau adil? Jawab minggu kaya tak pulang. Sedang saya sudah, Isya sudah halal. Nah, sudah insya Allah minggu karena kita jawab apa perbedaan, apakah berani atau adil. Nah, ada berani karena bisa ada adil tapi kalau berani, nah mana tuh kena tuh minggu kena insya Allah kita jawab kembali. Mudah-mudahan kita sehat, banyak umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbal.